Oke, sebentar ya ini. Sebelumnya nih, saya mohon maaf kalau misalnya nanti ada gangguan sinyal. Soalnya di sini lagi hujan banget. Saya juga nggak paham, tiba-tiba hilang. Oke. Sama di sini juga, Jo. Hmm, Dari tadi. sebentar ya. Oke. Udah jalan. Oke, kita mulai untuk perkuliahan umum hari ini. Jadi sebelumnya terima kasih untuk Jurais yang sudah berkenan sebagai narasumber hari ini dari Yayasan Lamun Indonesia. Jadi mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu. Jadi ini adalah salah satu mata kuliah oleh kreativitas dan kewirausahaan mahasiswa tingkat persiapan bersama dari Universitas Pajajaran. Jadi modelnya adalah project. Jadi mahasiswa diminta membuat project yang terkait boleh campaign atau nanti bisa membuat kewirausahaannya atau bisnisnya sendiri gitu nantinya. Nah, untuk tema dari Marka pada project ini yaitu sebenarnya ada biodiversitas dan pariwisata. Seperti kita ketahui, pemanfaatan biodiversitas untuk pariwisata itu cukup banyak dan sebetulnya banyak juga masalah-masalah biodiversitas yang terkait dengan aktivitas wisata gitu. Nah, hari ini nanti akan dipandu oleh moderator kita, salah satu mahasiswa dari OKK dan KK tahun 2021 ini. Nanti silahkan Echa untuk memandu atau memoderatori kuliah umum hari ini. Dan silahkan nanti kita berdiskusi di akhir acara gitu ya. Silakan saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Nunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Halo Kang Jureis, apa kabar nih kira-kira siang hari ini nih? Baik. Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Muhammad Raisa Danendra, biasa dipanggil Echa Kang. Nah, di sini saya bertugas untuk memoderatori pembicaraan siang kali ini. Oke, seperti yang kita tahu, Kang Jureis ini kan udah dari Yayasan Lamun Indonesia ya. Nah, mungkin di sini belum semuanya tahu apa tuh lamun atau apa tuh ekologi laut tropis ya, Kang. Kebetulan aku sendiri di sini dari Fakultas Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan. Jadi mungkin kalau aku sendiri ngomong sama Kang Jurej masih bisa tektok lah ya. Jadi mungkin Kang Jurej kita langsung masuk aja ke materi yang pingin Kang Jurej sampaikan dulu nih. Oke, boleh. Saya mulai share screen dulu aja lah ya, biar gampang ya. Udah kelihatan ya? Udah Kang, aman Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk siang hari ini, terima kasih nih sebelumnya udah diundang sama Kak Nunus untuk bisa berbagi sama teman-teman sekalian, bercerita tentang ekologi laut, khususnya ekologi Padang Lamun. Udah terlihat full screen atau enggak? Belum di slideshow kalau di saya Kang.
Saya coba ulang ya. Saya coba ulang. Enggak juga ya, enggak terlihat slideshow ya. Iya, masih belum terlihat juga kan. Atau mungkin mau cukup, dilanjut. Cukup tapi kelihatan sih cukup terlihat walaupun lah ya. iya, walaupun nggak di slideshow udah kelihatan. Tapi kayaknya nggak gerak ya. Coba kalau dipindah ke slide 2 gimana, Kang? Ini udah saya pindah slide. Di saya masih kelihatan slide 1 soalnya. Saya coba dibikin di slide dulu di sana. Nah, udah kelihatan. Aman, Kang? Aman. Oke. Kita mulai dari pertama. Jadi sebelumnya saya mau kenalin diri saya. Saya Jurej. Saya dulu lulusan biologi angkatan 2008. Kalau saya melanjutkan kuliah di IPB di jurusan ilmu kelautan. Jadi fokus saya itu di biologi laut. Dan sekarang saya dipercaya untuk bareng sama teman-teman di Yayasan Lamun Indonesia sebagai sekretaris. Nah, siang hari ini saya akan berbagi sama teman sekalian terkait ekologi laut, khususnya ekologi Padang Lamun. Kita masuk ke ekologi laut dulu. Laut itu kalau teman-teman lihat kan sangat luas sekali ya. Tapi ada 3 ekosistem penyusun yang sangat saling berinteraksi. Yang dia masuk dalam satu satuan yaitu ekologi laut. Kalau secara terminologi atau secara arti, ekologi laut merupakan suatu kumpulan integral dari berbagai komponen abiotik dan komponen biotik dari yang fisika kimia dan juga dengan organisme hidupnya yang berkaitan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu unit fungsional. Komponen-komponen secara fungsional dipisahkan satu sama lain dalam ekologi laut yang terbagi atas 3 ekosistem penyusunnya. Apabila terjadi suatu perubahan dalam suatu ekosistem yang terdapat dalam ekologi laut, maka akan menyebabkan perubahan pada ekosistem lainnya. Jadi ada 3 ekosistem penyusunnya dalam ekologi laut. Ada ekosistem mangrove, yang pertama dari daratan, lalu ada ekosistem lamun, dan ekosistem terumbu karang. Nah, sedikit saya akan mengulas ekosistem mangrove dan terumbu karang untuk sebagai bahan informasi. Jadi ini yang tadi saya bilang, bahwa ketiga ekosistem tersebut saling berikatan. Dari mulai fisik, bahan organik terlarut, bahan organik partikel, migrasi fauna, dan dampak manusia. Mereka semua saling berikatan satu sama lain. Ini yang mengakibatkan ketiga ekosistem ini menjadi satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Mereka memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, tetapi memiliki satu tujuan yang sama. Itu mempertahankan ekosistem yang ada di ekologi laut itu sendiri. Yang pertama saya masuk ke ekosistem mangrove. Nah, kalau teman-teman pernah main ke pantai, terus melihat di ekosistem pesisirnya ada tumbuhan-tumbuhan bakau yang besar. Mungkin lebih dikenal dengan tumbuhan bakau ya. Nah, dia itu hidup di pesisir. Jadi di pesisir yang tergenang oleh air laut. Dan dia harus hidup dengan adanya air laut. Jadi butuh air asin, butuh garam di situ. Makanya ekosistem mangrove itu disebut juga hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama daerah pantai yang terlindungi laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap karang. Jadi benar-benar bertoleransi sama sama garam. Tidak semua tumbuhan bisa bertoleransi dengan garam. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang bisa bertoleransi dengan garam, dia masuk ke dalam ekosistem mangrove. Karena dia punya cara pernafasan yang berbeda dan juga dia memiliki cara beradaptasi yang berbeda. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya kita tanam tumbuhan darat yang tidak bisa bertoleransi dengan garam, kita tanam di pesisir dengan harapan bisa tumbuh. Tetapi yang menarik, ada beberapa mangrove yang dia bisa tumbuh tanpa adanya air garam. Nah, itu jenis adaptasinya yang berbeda. Kondisi hutan mangrove itu ya biasanya hidupnya di tanah berlumpur, berpasir,
atau lumpur berpasir. Fungsi dari ekosistemnya itu sebagai pemberi nutrisi, sebagai rantai makanan, sebagai penjernih air, melindungi pantai, tempat berlabuh kapal, dan juga sebagai kayu bakar. Ini nanti kita kalau misalnya ada yang ditanyakan dari terkait ini bisa nanti langsung tanya. Nah, ini adalah ekosistem mangrove. Ini saya foto di Pulau Bawean di Jawa Timur. Ini merupakan ekosistem mangrove-nya nih yang ada di pesisir. Yang tadi dibilang bahwa dia di daerah yang tenang, di muara sungai, ini sungai, aliran sungai, dan ini muaranya, dan ini ekosistem mangrove. Dia hidup dari mulai yang ujung sini sampai ke belakang, dia punya variasi yang berbeda-beda. Jadi si strukturnya itu beda-beda, dan setiap tumbuhan paling depan punya fungsi apa, tumbuhan yang tengah punya fungsi apa, yang belakang punya fungsi apa. Itu dari ekosistem mangrove. Yang kedua, yang tidak asing lagi, mungkin Eca juga udah banyak paham nih, kalau anak kelautan, ada ekosistem terumbu karang. Ataupun teman-teman yang tidak biasa, yang tidak tahu laut, tapi kalau main ke laut, minimal snorkeling lah, melihat keindahannya terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem di laut yang terbentuk oleh biota penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur, bersama dengan biota yang lain yang hidup di dasar lautan. Terumbu karang merupakan ekosistem dinamis dengan kekayaan biodiversitasnya serta produktivitas tinggi. Karena itu terumbu karang mempunyai peran dan yang signifikan. Secara ekologis, terumbu karang merupakan tempat organisme hewan maupun tumbuhan mencari makan dan berlindung. Secara fisik menjadi pelindung pantai dan kehidupan ekosistem perairan dangkal dari abrasi laut. Jadi terumbu karang itu kalau teman-teman biasa makan ikan laut, nah salah satu ikan-ikan itu mainnya di terumbu karang. Dan ada juga ikan-ikan yang makanin dari makanin yang ada di terumbu karang juga. Ada yang makan alge, ada yang makan hewan-hewan kecil yang tinggal di terumbu karang itu. Nah, ini salah satu. Tadi kalau gambar ini salah satu ekosistem terumbu karang gitu dengan ikan-ikannya, warna-warninya, ada karang keras, ada karang lunak. Ini salah satu potret terumbu karang juga yang hidup di laut di kedalaman 40 meter. Dia hidup dengan sedikit adanya cahaya, tetapi dia bisa hidup. Ini jenis sekarang soft coral. Tapi udah mulai ada hard coral yang sebagai rekrutmennya. Jadi di laut itu yang tadi saya bilang, ada ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang. Saya baru loncat kedua dulu nih, yang ujung sama yang akhir. Nah, ini saya mau bercerita. Jadi, ekologi laut itu dengan 3 ekosistem penyusunnya, ada mangrove, lamun, terumbu karang. Mangrove punya fungsi sebagai prevent erosi, jadi dia punya preferensi untuk erosi. Yang kedua, dia punya fungsi provide nursery area, dia sebagai nursery area. Jadi ketika ada air laut yang mulai ketika pasang masuk ke daerah mangrove, itu ke trapping. Nah, ke trapping, jadi dia banyak nutrisi-nutrisi dan bisa jadi nursery area di situ. Lalu yang ketiga adalah produce nutrients. Nah, lamun ini yang jarang banget orang tahu dan dianggap kadang nggak menarik gitu, kayak rumput-rumput aja. Padahal dia punya fungsi yang luar biasa juga. Dia bind sedimen, terus dia provide nursery sebagai feeding area, spawning area, produce nutrien juga. Dan terumbu karang itu sebagai punya fungsinya provide physical buffer, provide various habitat, feeding, spawning area, use nutrient efficiently. Saya mau coba simulasi. Ketika gelombang air laut itu masuk ke daratan, dengan adanya terumbu karang di daerah pesisir, otomatis air laut itu akan terpecah. Gelombangnya itu akan pecah. Ketika gelombangnya udah mulai pecah, tetapi dia masih punya putaran yang cukup tinggi, dia akan tertahan karena adanya lamun di situ. Dia akan tertahan ke trap, jadi makin landai. Nah, tetapi ketika gelombangnya tinggi, meskipun dia sudah cukup landai, dia akan tetap terus maju ke darat. Nah, disinilah ada fungsi mangrove untuk bisa menahan abrasi itu sendiri. Jadi nggak erosi, jadi abrasinya tertahan. Makanya daerah-daerah yang sering abrasi, daerah Semarang, daerah Pantura, itu banyak sekali ditanam mangrove. Mereka punya program-program untuk penanaman mangrove, khususnya untuk abrasi. Jadi ketiga ekosistem ini saling berkaitan satu sama lain dan juga saling memiliki fungsi untuk bisa menghidupi biota-biota yang ada di sini. Sekarang saya akan masuk ke ekosistem lamun. Mungkin dari sini baru sedikit yang tahu padang lamun ya.
saya akan bercerita tentang padang lamun. Jadi ekosistem ini salah satu contoh lamun yang terbenam ya di air. Ini ada airnya, lalu ini ada apa namanya lamun-lamunnya yang hidup di sini. Ini waktu transek saya ketika saya pengamatan. Kita masuk ke ekosistem padang lamun. Lamun atau yang disebut juga tumbuhan tingkat tinggi yang hidup terendam pada substrat di bawah laut, memiliki akar, batang, dan juga rizom dan daun. Jadi kalau tumbuhan itu ada dua, teman-teman. Ada tumbuhan tingkat tinggi, ada tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat tinggi itu cara gampangnya itu tumbuhan yang bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Sedangkan tumbuhan tingkat rendah itu tidak bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Dan lamun merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang dia bisa terlihat akar, batang, dan daunnya. Ada dua famili dari lamun itu, ada Hydrocharitase dan Potamogetonase. Yang menarik, di Indonesia itu hanya 13 jenis lamun. Kalau kita ngomongin mangrove tuh luas banget dan banyak banget. Kita berbicara terumbu karang, jenisnya banyak banget. Di Indonesia, untuk lamun, itu ada 13 jenis saja. Nah, ini salah satu penampakan lamun kalau kita bikin sketsanya. Jadi dari mulai akar, terus dia rizom, terus dia mulai ke batang, daun, itu bisa dibedakan dengan jelas. Dan jenisnya hanya 13. Tapi 13 ini punya fungsi yang luar biasa banget. Nah, teman-teman pasti bingung kalau misalnya ke laut, ada yang namanya lamun yang disebut dengan seagrass, dan ada juga rumput laut yang disebut dengan seaweed. Kalau kita ngomongin artinya seagrass, itu rumput laut ya. Nah, tapi ternyata variabel maknanya beda nih. Kalau rumput laut itu lebih dikenal dengan seaweed atau agar-agaran. Jadi yang teman-teman biasa makan kalau bikin agar, terus bikin apa ya, ketika berbuka puasa bikin minuman-minuman pakai rumput laut, itu seaweed yang dipakai. Dan lamun itu seagrass, itu tidak dipakai untuk itu. Nah, yang membedakan alga atau yang disebut dengan rumput laut, itu dia tidak memiliki akar, batang, daun yang jelas. Jadi dia itu disebut tumbuhan tingkat rendah atau kriptogame. Nah, dia berbeda juga ketika menempelnya, bukan menggunakan akar, tetapi menggunakan holdfast. Jadi biasanya dia menempel pada apa saja yang bisa dia tempel. Misalnya dia nempel pada batu, atau dia nempel pada pasir. Dan yang lebih parah, dia nempel pada lamun. Nah, ketika dia nempel dengan lamun, itu ada persaingan untuk nutriennya. Jadi nanti tinggal kuat-kuatan aja nih. Ada lamun yang menang atau rumput laut yang menang gitu. Saya pernah di daerah Rupat Utara di tahun 2015 saya melakukan survei di sana. Itu padang lamunnya luas, hamparan luas banget. Nah, tetapi ketika 2016 saya datang lagi, itu padang lamunnya kayak habis dicukur lapangan bola. Nah, saya bingung nih kenapa. Ternyata setelah diselidiki, rumput laut inilah yang menjadi masalahnya. Jadi dia hinggap di lamun, terus dia berproduksi lebih banyak, terus dia ngambil nutrien lebih banyak, yang mengakibatkan lamun tersebut kalah, dan akhirnya lamun yang mati. Itu menjadi salah satu dampak, ataupun menjadi salah satu bahaya ketika memang nutriennya tinggi, alganya tumbuh banyak, akhirnya lamunnya bisa kesaing. Jadi bedanya jelas ya antara lamun dan rumput laut. Ini secara morfologi, secara penampakannya seperti yang saya sampaikan tadi, ada akar, batang, daun, rizom, dia cukup jelas. Ini kalau mau lihat lebih jelasnya lagi bahwa tumbuhan lamun itu ini secara utuhnya, lalu ini ada yang bunga. Jadi dia ada bunga kayak tumbuhan darat, ada vegetatif, generatif, itu ada juga. Lalu dia ada buah, ada biji. Nah, ini yang tadi dari dua famili, Potamogetonase dan Hydrocharitase. Nah, teman-teman, dari yang saya tadi sampaikan, hanya ada 13 jenis lamun di Indonesia. Jadi ngafalinnya tuh cukup gampang, tidak sesulit tumbuhan-tumbuhan darat. Nah, yang menarik, ke-13 jenis ini dia harus hidup terbenam di air laut. Bisa hidup di air, tapi dia di air laut. Jadi kalau teman-teman bikin aquascape harus dipastikan bahwa airnya itu air laut, ataupun air yang sesuai seperti air
jenis. Dan di Indonesia itu hanya 13 jenis. Bayangkan, dunia punya 60, kita punya 13 lamun yang ada. Itu sangat luar biasa sekali. Dan ini jenis-jenis ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau teman-teman main ke laut, laut itu kadang ada pasang dan surut. Pasang itu ketika air sedang tinggi, lamun ini tidak akan terlihat. Dia akan terbenam di dalam air. Tapi ketika surut, dia akan kemungkinan terdampar atau terpapar. Seperti halnya yang ini. Ini terpapar, dia tidak ada air lagi. Terus bagaimana dia bisa hidup? Nah, dia bisa tetap hidup dengan memanfaatkan, pertama akarnya masih terbenam dalam air, terdalam dalam pasir, yang otomatis dia masih bisa menyerap nutrien untuk dimakannya. Tetapi kalau dia sudah terdampar, yang cukup tinggi, terpapar matahari cukup tinggi, dia hanya bisa mengandalkan sisa kelembapan-kelembapan yang ada di lamun itu atau di daun-daunnya untuk bisa bertahan hidup. Jadi ketika lamun-lamun yang memiliki bentuk seperti oval seperti ini, ketika air surut, dia akan bentuknya itu telentang seperti ini. Nah, di atasnya itu ada air, tetap ada air kan menjaga kelembapannya. Itu secara nggak langsung itu sebagai pertahanan dia untuk bisa tetap hidup. Tetapi ternyata lamun Indonesia itu tidak hanya 13 yang eksis sekarang. Kita punya 15 dulunya. Nah, dari ke-15 itu ada 2 jenis lamun yang sudah tidak bisa kita temukan lagi di alam. Jadi sudah tinggal koleksi aja yang ada di herbarium. Yang pertama ada Halophila beckeri. Ini aja hanya bisa ditemukan di herbarium Bogor. Tanpa keterangan dengan jelas dia dulu ditemukannya di mana. Nah, sedangkan Rupiah maritima itu dulu terakhir ditemukan di Ancol, di daerah Jakarta, dan sekarang tinggal di herbarium. Ini merupakan salah satu dampak bahwa ancaman lingkungan bisa mengakibatkan hilangnya jenis yang berakibat pada perubahan lingkungan dan juga perubahan ekologi dari ekosistem tersebut. Ini merupakan sebaran jenis lamun yang ada di dunia, dan salah satunya kita punya di Indonesia itu sangat tebal, sangat cukup baik, dan lamun ini banyaknya hidup di daerah tropis dan subtropis ya teman-teman. Terus karakteristik padang lamun itu terdapat di perairan pantai yang landai, di daratan lumpur atau pasir, lalu pada batas terendah pasang surut dekat ekosistem mangrove, dan di dataran terumbu karang. Jadi dia hidup itu antara mangrove dan terumbu karang. Mampu hidup sampai kedalaman 30 meter di perairan tenang dan terlindung dari gelombang. Syaratnya tetap ada cahaya, karena dia tetap menggunakan fotosintesis sebagai cara pertumbuhannya dan cara dia untuk bisa menghasilkan makanan. Selain dia memiliki akar untuk bisa menyerap nutriennya juga. Mampu melakukan proses metabolisme secara optimal jika keseluruhan tubuhnya terbenam di air, termasuk reproduksi. Mampu hidup di laut, mempunyai sistem perakaran yang sangat baik. Nah, karakteristik dari lamun itu ada yang hidup dia sebagai vegetasi tunggal, jadi satu jenis aja. Jadi misalnya kita nemuin jenis lamun Enhalus aja. Terus misalnya Halophila aja. Nah, tetapi juga banyak vegetasi campuran. Bisa ditemukan 2-8 jenis lamun dalam satu lokasi. Dan yang menarik di Indonesia itu rata-rata vegetasi campuran. Jarang sekali vegetasi yang dia tunggal. Rata-rata bisa 2-8 jenis lamun yang ditemukan dalam satu hamparan. Untuk bisa mengetahuinya bagaimana kategori kesehatan dari lamun itu sendiri, dari Rahmawati 2014 dari LIPI yang sekarang udah berubah menjadi Badan Riset Nasional, itu membuat panduannya bisa diketahui kalau misalnya dia tutupannya 0-25 itu jarang, kalau 26-50 sedang, 51-75 padat, 76-100 itu sangat padat. Tapi ini teman-teman nggak perlu tahu secara dalam, tapi kalau Eca sebagai orang kelautan harus tahu ke depannya. Nah, buat teman-teman bisa menjadi informasi aja, ternyata lamun juga bisa dicek nih, kategorinya sehat atau sedang atau baik atau buruk, nah itu bisa dicek. Nah, masuk ke sesuai dengan tujuan pertemuan hari ini, bahwa ternyata saya mau cerita nih, bahwa lamun itu punya peran sebagai ekosistem. Yang pertama, dia sebagai produsen primer. Teman-teman pasti tahu bahwa tumbuhan itu baik di darat maupun di laut, dia memiliki fungsi sebagai produsen primer.
dia menghasilkan makanan, yang makanan itu akan dicerna oleh hewan lain, dan adanya rantai makanan setelah itu. Nah, yang kedua, sebagai pendaur zat hara. Seperti saya tadi simulasikan, ketika air laut masuk ke daratan, dia melewati lamun, dan ke trapping, zat-zat hara dari laut itu cukup banyak. Dan itu dia akan sebagai pendaur ulang, yaitu di lamun juga bisa berfungsi itu. Dan yang kedua, ketika dari darat masuknya nutrien-nutrien, sebelum dia ke terumbu karang yang bisa mengakibatkan kerusakan di terumbu karang, itu lamun punya fungsi sebagai pendaur zat hara. Jadi pembersihnya dulu, penjernihnya baru masuk ke daerah terumbu karang. Bayangkan, ketika sebuah ekosistem hilang, salah satu, otomatis ekosistem terumbu karang, kita coba bayangkan ketika ekosistem lamun itu hilang. Nah, ketika ekosistem lamun hilang, otomatis zat hara yang masuk dari daratan, dia tidak akan melewati dulu lamun untuk didaur ulang, dia hanya melewati mangrove, mungkin masih banyak, dan dia akan langsung terhantam ke terumbu karang. Terumbu karang akan berat mendapatkannya, dan secara nggak langsung terumbu karang akan sulit untuk bisa bertahan hidup. Lalu yang ketiga, sebagai tempat hidup dan mencari makan berbagai biota. Nah, salah satunya ada penyu. Nah, teman-teman kalau lihat ada penyu hijau, dia sering hidup di situ dan makan dari situ. Lalu juga ada dugong. Nanti saya akan sedikit bercerita tentang dugong, karena spesialisasi saya tuh di dugong dan lamun. Jadi, dia sebagai tempat hidup dan mencari makan biota. Dan juga ikan-ikan yang hidup di sana. Ada satu fase menarik, bahwa ikan-ikan sebelum dia besar, atau ikan-ikan ketika, kan tadi saya sebutkan bahwa lamun sebagai tempat spawning ground, spawning area dari ikan-ikan. Jadi ketika misalnya ada ikan baronang, dia hidup di lamun, dia induknya bertelur di lamun, terus akhirnya anaknya menetas dan akhirnya bisa anaknya tumbuh berkembang. Sebelum dia ke terumbu karang, dia akan diam di lamun dulu dan akan beraktivitas di lamun dulu sampai dia cukup waktunya dan dia sudah bisa menghadapi gelombang-gelombang air laut untuk masuk ke wilayah terumbu karang. Dia akan hidup di lamun dulu. Jadi ketika lamunnya hilang, otomatis si ikan tersebut akan hilang, ataupun si siklus makanan tersebut akan hilang. Nah, saya punya cerita. Ntar saya lanjut dulu. Lalu yang keempat, stabilator dasar perairan yang tadi saya bilang sebagai pendaur zat hara dan juga bisa menstabilkan air. Yang kelima, habitat dan makanan biota langka yang seperti halnya penyu dan duyung yang tadi. Nah, saya punya cerita. Jadi waktu itu saya sedang penelitian dugong di Pulau Bintan untuk kuliah S2 saya. Itu saya sempat dianggap orang gila sama nelayan-nelayan di sana. Karena saya penelitian dugong dan nyari ikan duyung yang sangat susah untuk ditemukan. Nah, untuk saya bisa mengetahui ikan duyung itu, saya harus mengetahui lamun-lamun kesukaan makanannya dia. Nah, saya nanya ke nelayan, Pak, di sini lamunnya makin banyak atau makin sedikit? Oh, makin banyak, Pak. Kenapa makin banyak, Pak? Ya nggak tahu Pak, itu Tuhan kasih. Nah, tapi kan Tuhan kasih ada perantara nih. Perantaranya siapa Pak? Oh, saya nggak tahu Pak, kata dia. Tapi lamun sini makin banyak Pak. Semakin banyak lamunnya Pak, semakin bagus lamunnya Pak. Ikannya semakin melimpah Pak. Nah, berarti kan situ kita bisa sebagai tanda nih. Ternyata ketika lamunnya sehat, lamunnya bisa tumbuh dengan subur. Nah, dia bisa jadi tempat-tempat ikan dan juga nelayan juga akan semakin mudah untuk mencari ikan. Kalau dulu harus mencari ikan jauh sekali, ketika ekosistemnya cukup terjaga, otomatis nelayan akan lebih mudah untuk mencari ikan. Dan nanti saya akan jawab di yang tentang tema tentang duyungnya, kenapa lamunnya akan semakin luas dan semakin banyak. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa dia sebagai daerah spawning areanya, tempat-tempat main ikan-ikan kecil, sebelum dia beranjak dewasa dan siap menghadapi kehidupan yang lebih nyata di terumbu karang. Ini contoh-contohnya juga. Dan yang menarik, ini ada satu tulisan yang menarik. Lamun sebagai produsen primer, dalam satu are atau 1000 meter persegi menghasilkan lebih dari 10 ton daun per tahun. Satu are biomasa ini dapat menyediakan makanan, tempat hidup, dan daerah pemijahan untuk puluhan ribu vertebrata dan invertebrata baik dewasa maupun juvenil. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman main ke ada yang jual aksesoris tuh,
ada yang jual aksesoris kerang-kerangan, terus kayak jenis siput-siputan. Nah, ternyata dia itu bukan hidup di pasir aja. Dan di situ itu banyak sekali lah hewan-hewan vertebrata untuk dimanfaatkan oleh manusia. Ikan-ikan, terus kerang-kerangan yang dimakan juga. Pemanis-pemanis. Tetapi ancaman yang paling besar pada sebuah ekosistem itu sekarang tuh sampah. Kemarin saya udah dengar teman-teman udah belajar tentang pengelolaan sampah ya. Jadi belajar tentang bagaimana sampah. Dan laut itu sebagai ujung dari daratan, sampahnya berkumpul di situ semua. Dan ini menjadi problem terbesar banget untuk kita bisa memulihkan ekosistem tersebut. Ini salah satu contohnya di Jakarta, pernah terjadi ada sampah yang muter cukup besar, akhirnya laut-lautnya dikelilingi oleh sampah. Hamparannya luar biasa sekali, sampahnya bisa menutupi. Dan ketika tertutup oleh sampah, yang tadi saya bilang bahwa lamun itu membutuhkan matahari untuk fotosintesis. Nah, ketika tertutup oleh sampah itu tidak bisa fotosintesis lagi dan otomatis akan mati. Lalu juga ternyata daerah-daerah lamun juga sudah dipakai buat pembangunan-pembangunan untuk wisata. Jadi pembangunan wisata itu teman-teman berbicara dampak positif dan negatifnya itu ada banyak. Gitu. Bisa positifnya bisa menghasilkan ekonomi baru untuk orang-orang yang hidup di sana. Tetapi yang negatifnya bisa mengancam sebuah ekosistem. Nah, ketika mengancam sebuah ekosistem, bisa jadi ketika ekonomi baru ini tumbuh, malah bisa jadi penghambat. Misalnya contoh, wisata di pinggir pantai. Tetapi pantainya mangrove-nya dibabat. Terus lamunnya digerus karena perlu tambahan daratan. Sisanya terumbu karang. Nah, lambat laun secara tidak langsung terumbu karangnya akan rusak. Resortnya jadi, ketika terumbu karangnya masih bagus, lama-kelamaan bebannya semakin tinggi di terumbu karangnya mati, karena tidak ada yang bisa memfilter lain halnya, otomatis Oke, ini di saya nge-freeze, apa di yang lain nge-freeze? sebentar terputus. Sebentar, Oke. saya lagi connect ulang. Oke. Saya ulang ya. Oke, udah terdengar lagi? Sudah. Oke, tadi saya sampai di sini ya, bahwa itu menjadi sebuah ancaman besar. Bahwa sampah, terus ada penambangan pasir, terus ada pembangunan yang ujungnya berharap untuk jadi sebuah ekowisata, tetapi ternyata bisa berdampak juga terhadap sebuah ekosistem dan perubahan di sana. Baik, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu diskusinya atau lanjut dulu? Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ini juga. Atau saya lanjut dulu aja ya ke Oke, ada satu lanjut dulu aja spesies. Kang. Mungkin nanti kita di akhir aja kali ya sesi ininya. Oke, boleh. Oke. Saya akan lanjut ke satu spesies yang menarik dalam ekosistem padang lamun, yang dia juga jarang diketahui oleh orang, dan ternyata dia punya dampak
yang signifikan terhadap ekosistem padang lamun itu sendiri. Sebenarnya banyak hewan-hewan yang lainnya juga yang berinteraksi dan memiliki dampak terhadap ekosistem padang lamun. Tetapi ini ada satu hewan yang cukup menarik, yang menurut saya jarang terdengar oleh orang, tetapi dia punya dampak dan punya punya jasa untuk ekosistem padang lamun itu sendiri, yaitu dugong atau ikan duyung. Nah, dugong itu dia hidup di padang lamun. Dugong itu kelompok mamalia laut yang dia herbivore sejati. 98% yang dia makan itu lamun. Tidak makan yang lain, hanya makan lamun. Nah, kalau lamunnya dimakan, habis nggak nih? Hancur nggak di sebuah ekosistem? Nah, nanti kita lanjutin. Dia hidupnya di laut untuk dugong. Sedangkan ini ada saudaranya, itu manate, yang sering selalu dipakai fotonya salah untuk bercerita tentang ikan duyung, yaitu ini manate. Dan di Indonesia tidak ada. Dan dugong itu dilindungi oleh PP nomor 7 tahun 99. Ini perbedaan antara dugong dan manate. Ini dugong dan ini manate. Dia memiliki perbedaan terutama dari moncong mulutnya, badannya, dan juga bagian bawahnya, bagian ekornya. Kalau dugong itu ekornya seperti halnya lumba-lumba dan lain-lainnya, sedangkan manate dia membulat. Dia rounded. Dan dugong karena hidup di laut, dia memiliki badan yang lebih bagus atau lebih bodinya lebih bagus lah dibandingkan dengan manate yang hidup di muara sungai yang cenderung landai. Dia lebih tenang kayak gitu. Dan dugong itu punya leluhur atau punya nenek moyang itu Hydrodamalis gigas. Itu panjangnya bisa 8 kali orang dewasa. Dan ini udah hilang, tidak ada lagi ditemukan di lautan. Dan salah satu dampaknya itu karena ada ancaman yang terlalu tinggi, yaitu perburuan terhadap hewan. Lalu ini ada rangka dugong yang coba saya buktikan di tahun 2015 bersama teman-teman dari IPB. Kita coba buka, gali rangka dugong yang terdampar, terus kita rangkai ulang, dan kita bisa membuat kesimpulan bahwa mereka memang mamalia laut yang memiliki ciri-ciri mamalia, terus juga dia memiliki jari 5, tapi dia ditutupin selaput, karena dia untuk berenang, seperti itu. Nah, dugong itu dia hidup di laut, seperti ini. Kalau lihat dari foto drone, dia punya mulut yang cukup selektif ketika memilih makan. Nah, ini dia ada rambut-rambut halus di sini, atau yang di sini bisa dilihat, itu bristle. Ini yang dia pergunakan untuk makan lamun, untuk mencari lamun-lamun kesukaannya. Ini bentuk moncongnya ketika dia makan, ini bentuk hidungnya ketika ngambil nafas ke udara, karena dia tetap butuh oksigen ketika ngambil nafas di udara. Nah, ini yang berkaitan dengan ekosistem padang lamun. Ternyata dugong itu makan lamun sebagai makanan utamanya. 98% yang dia makan itu hanya lamun. Dia tidak makan rumput laut, tidak makan alga, dan tidak makan pasir, tidak makan yang lainnya. Dia hanya makan lamun. 2%-nya itu yang ikut bawaannya. Nah, jadi dia punya fase itu kalau dilihat dari aktivitas hariannya, Hudson tahun 2004 pernah mencoba mengikuti aktivitas hariannya, itu dia makan lamun sebanyak, untuk aktivitas makan dia makan sebanyak 41%. Lalu dia traveling 32%, resting 7%, sisanya sosialisasi, surfacing, ngambil nafas ke udara. Jadi hidupnya itu lebih banyak untuk makan, jalan-jalan, dan juga untuk mengambil nafas, untuk hidup. Fase inilah yang terlihat ketika dia sedang ngambil nafas ke atas, ke permukaan, lalu masuk, dia makan lagi, ngambil nafas lagi, masuk lagi, traveling, makan, dan selanjutnya. Dan ketika dia makan itu lamun, mengambil seluruh tubuh lamun dari mulai batang, akar, daun, dan juga sampai kalau ada buahnya dimakan juga. Dan menyisakan jejak setelah makan. Dan ini yang menarik. Ketika dia makan, dia akan membentuk jejak atau feeding trail. Jadi sapuan itu bersih yang dia makan. Dia makan, nanti saya ada videonya ketika dia lagi makan. Nah, inilah yang menjadi fungsi dia di padang lamun atau di ekosistem padang lamun. Ketika saya tadi di awal bercerita bahwa nelayan bilang, lamunnya di sini semakin luas. Itu Tuhan yang kasih. Nah, Tuhan kasih atau Allah kasih, itu ada perantara. Perantaranya ini adalah salah satu hewan ini. Ternyata ketika dia makan, dia menghabiskan seluruh tubuh lamun di sini dan tidak menyisakan sama sekali, hanya menyisakan jejak saja.
ternyata jejak yang dia tinggalkan ini menstimulus untuk lamun-lamun di sekitarnya untuk tumbuh kembali, dan yang akhirnya bisa membuat subur si padang lamun tersebut. Ketika padang lamunnya subur, yang saya bilang tadi, dia bisa berfungsi dengan kuat sebagai sebuah ekosistem untuk bisa berperan untuk sebelum ke terumbu karang ataupun ke sebelum mangrove. Nah, lalu yang kedua, kenapa lamunnya bisa semakin luas? Ketika dia makan, ada hempasan pasir. Hempasan pasir atau biji-biji lamun yang terhempas, yang dia terbawa oleh air laut, dan dia tiba-tiba terus turun lagi ke padang pasir, si biji-biji tersebut, dan dia akan tumbuh di situ. Otomatis penyebarannya akan tumbuh. Kalau teman-teman belajar kemarin tentang sama Kang Gema mungkin belajar tentang burung, burung juga ada yang penebar biji, dia membantu untuk bisa tumbuh tumbuhan-tumbuhan yang lain. Nah, di sini ada dugong. Jadi dia bisa membantu untuk bisa melakukan penyebaran dari biji tersebut. Nah, ini feeding trailnya atau jejak makannya. Bahkan ini bersih teman-teman, yang dia makan tidak ada jejak, ini tinggal sisa jejaknya doang. Dan ini yang biasanya dilakukan oleh para peneliti untuk bisa mengetahui apakah daerah tersebut ada dugongnya atau enggak. Dan yang menarik, ketika dugong makan, dia tidak merusak daerah tersebut. Ini ada penelitian teman saya, Kluger, dia di James Cook University, tapi dia pernah penelitian di, saya lupa daerahnya apa. Jadi dia pakai satelit tracking, dia membuktikan bahwa dugong itu tidak berenang di kawasan pesisir terus-menerus. Yang mungkin kita berpikir akan rusak, atau enggak dia akan makan terus-terusan di daerah tersebut. Ternyata enggak, dia punya makan tempat-tempat preference. Dan ketika dia masuk, dia melewati celah-celah terumbu karang. Jadi tetap dia menjaga si padang lamun itu hanya dia manfaatkan untuk makan saja, tidak merusak kawasannya juga. Jadi dia ini banyaknya aktivitasnya di pinggir-pinggir, lalu dia masuk baru untuk makan. Kayak begitu. Dan beberapa tingkah laku lainnya yang ada di padang lamun yang biasa dilakukan oleh dugong, yaitu menggarukkan punggung, terus istirahat di kolom perairan, mengambil nafas di permukaan, memperlihatkan punggung, istirahat di dasar perairan, dan mengambil nafas di permukaan. Tetapi dia juga punya perilaku yang berbahaya, yang bisa mengancam kehadiran manusia. Jadi gini, saya bercerita bahwa lamun itu punya fungsi, terus ada dugong. Nah, di situ tuh punya potensi akhirnya jadi wisata. Nah, ketika potensi jadi wisata, ternyata ketika jadi potensi wisata, ada perilaku yang harus kita ketahui dari dugong tersebut yang bisa berbahaya ketika wisata itu berjalan. Nah, salah satunya aktivitas orang-orang yang perilaku yang berbahaya untuk dugong jantan. Ternyata dugong jantan itu memiliki ketertarikan dengan hormon yang ada di perempuan atau di wanita. Itu yang membuat dia tertarik. Tetapi saya pernah membuktikan juga di tahun 2017, saya pengen tahu aktivitasnya dia, saya coba turun dan dia juga mendekat. Berarti dia punya perilaku berbahaya selain dengan wanita, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kebetulan waktu itu dugongnya memang di fase remaja, dia akan siap menikah, jadi dia agresif sekali. Dan kejadian keterdamparan itu sangat tinggi, seperti yang kemarin juga ya di Nat Geo, di Mongabay juga diinformasikan bahwa keterdamparan ini menjadi sebuah ancaman dari kehidupan dugong itu sendiri. Dan yang paling bahaya itu dimakan teman-teman, karena dagingnya itu katanya enak, saya sendiri sih belum pernah coba. Dan juga seringnya juga masuk dalam jerat milik nelayan yang mengakibatkan dia tidak bisa keluar lagi dan badannya akan hancur dan akan mati. Lalu juga terkena oleh kapal atau boat strike di sini. Nah, ini yang baru kemarin berjalan. Jadi kita ada di Alor itu ada dugong yang hidup di sana yang dikenal dengan nama mawar. Mawar ini dulunya tidak bisa, waktu pertama saya riset di sana, dia tidak berinteraksi dengan manusia. Tapi lambat laun mulai banyak manusia yang melihat dia, dan ada Pak One di sana yang cukup sayang dengan dia. Bukan cukup sayang sekali, dia melindungi banget itu Pak One. Nah, akhirnya dugong ini memiliki kedekatan dan bisa berinteraksi. Akhirnya timbullah bahwa pemerintah sana membuat festival dugong atau menjadi pariwisata di sana untuk bisa melihat dugong. Ini bisa berjalan karena ada dukungan ekosistem lamunnya yang bersih, yang adanya ekosistem lamun yang bagus, yang tumbuh subur, dan akhirnya dugongnya betah di sana. Nah, kalau misalnya tidak ada dukungan antara keterikatan antara
Padang Lamun, hewan yang hidup di sananya, ekosistem lain yang mendukungnya, pariwisata ini atau festival ini tidak akan berjalan. Ini berjalan dari 2019, udah yang ketiga kali. Dan juga selain dari ekosistem itu juga bisa berdampak dalam pariwisata lainnya. Misalnya bikin ada lomba tarik tambang perahu, terus ada perahu kuno, dayung perahu, terus juga kita bisa informasikan adat-adat yang ada di sana. Itu menjadi sebuah pariwisata dan kumpulannya. Cuman modalnya awalnya ekosistem Lamun. Ketika ekosistem Lamunnya terjaga, ada dugong yang hidup di sana, dugongnya bisa dimanfaatkan sebagai pariwisata, akhirnya wisata itu bisa berdampak juga terhadap ekonomi masyarakat, adat di sana naik lagi, dan juga ekonomi masyarakat di sana terbantu. Padahal mulai dari sebuah ekosistem aja, dan bisa berdampak ke semuanya. Nah, ini salah satu foto dugong yang di Alor, yang saya foto di tahun 2017, waktu kita pengamatan, bahwa dia memang lebih indah di alam dibandingkan harus kita ditangkarkan. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang ekosistem Padang Lamun, ini ada buku yang tuh sempat disusun oleh almarhumah Bu Ijat, terus ada Adit dari dosen Umrah, dan saya sendiri, kita menulis buku tentang ekosistem Padang Lamun. Dan kalau ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana mencari dugong itu, bisa lihat di panduan survei dan monitoring duyung dan lamun. Mungkin itu, Eca, yang bisa saya sampaikan. Kita mungkin ke diskusi aja. Oke. Maaf kalau terlalu cepat, karena memang agak rumit nih memadukan materinya. Karena sulit ngasih taunya gitu. Iya, karena ada benar sih, hubungan Kak. dengan pariwisata. Oke, Tapi insya oke. Allah mudah-mudahan dengan diskusi bisa lebih paham. Iya, buat teman-teman nih yang mungkin punya pertanyaan atau penasaran gitu ya tentang Lamun dan Dugong, coba mungkin bisa raise hand dan langsung dilontarkan aja pertanyaannya nih. Coba. Mungkin sambil menunggu, saya sendiri juga mau nanya ya, Kang ya. Kalau Iya, buat boleh. dari tadi buku-buku yang udah Kang Jurej rancang itu bisa didapat dari mana ya, Kang ya, kira-kira, Kang? Kalau itu saya nggak tahu di IBP Press masih ada atau enggak produksinya. Itu di IBP Press. Kalau yang panduan monitoring itu sebenarnya teman-teman udah bisa download. Cari di Google aja panduan monitoring duyung dan lamun. Itu ada terbitan dari ITB Press, ada di halaman KKP. Itu bisa download Di teman-teman. PDF-nya ada ya, Kang ya? Ada PDF-nya. Oke, Dan teman-teman tuh bisa langsung download. Yuk buat teman-teman sekalian ada yang mau nanyain gak nih? Bisa Kalau saya yang langsung nanya raise hand. boleh? Penasaran juga nih. Silakan Ibu. Oke, Ju tadi menarik banget Ju mengenai gimana sih pada akhirnya masyarakat setempat itu bisa sinkronis ya antara kebutuhan ekonomi mereka dengan sumber daya alam yang mereka punya ya. Salah satunya mereka tadi ada dugong, kemudian pada akhirnya dugong menjadi ikon lah ya, ikon dari sebuah festival yang pada ujungnya adalah sebetulnya adalah meningkatkan nilai ekonomi di suatu tempat ya. Cuma tadi yang menarik lagi adalah ada perilakunya dugong yang sebetulnya ada agresivitas gitu ya. Nah, misalkan kalau kita mau sama kan kayak, dan saya baru tahu juga gitu kalau dugong pun juga dia bisa terhabituasi. Tadi kata Jures bilang kan bahwa dugong itu ternyata kalau dia udah lama dia kenal sama salah satu siapa Pak siapa tadi Ju? Pak Oni ya. Dia kenal dengan orang itu dan ibaratnya kalau di Waikamas mungkin gajah itu jadi udah ini ya. Jadi apa ya? Pawangnya gitu ya. Jadi dia bisa mengantisipasi sifat agresivitas dari si dugongnya itu. Nah, biasanya kan ada fase-fasenya tuh di dugong gitu ya. Kalau yang tadi Jures bilang kan kalau dia pas remaja mungkin agak agresif. Jadi gimana kalau misalkan satu tempat itu pengen dikembangin gitu? Apa riset apa sih yang dibutuhin selain tadi lamunnya? Apa butuh juga nih perilaku dugongnya dulu di riset atau seperti apa? Gitu. Oke, baik. Saya mau nanggepin yang awal dulu ya Mbak. Jadi memang benar bahwa ekosistem itu bisa berdampak. Karena jujur gini, kita mau jualan ekosistem Padang Lamun itu susah.
Mau cari grand di Padang Lamun tuh susah, tidak se-eksotis terumbu karang ataupun mangrove. Bahkan mungkin kita akan ikutan dengan mereka yang akhirnya ekosistem Lamun bisa dapat juga. Nah, kita coba jual key spesies lah atau keystone spesies dalam istilahnya. Ternyata ada dugong yang mungkin dulu jarang dilirik sama orang dan sekarang orang udah mulai paham dan mulai tahu. Dan ternyata bisa berdampak gitu. Dari mulai ada duyungnya, oh duyung makan lamun, oh lamunnya juga harus dijaga. Oke nih udah timbul pariwisata. Timbul pariwisatanya akhirnya berdampak sama ekonomi masyarakat. Bahkan di Alor itu dulu sempat ada ribut gitu antar nelayan. Saya bisa bawa kayak gitu. Tapi didamaikan oleh pemerintah dan diatur dengan sedemikian rupa. Di tahun 2017 saya penelitian tentang aktivitas harian dugong itu sendiri, Mbak. Jadi sebelum festival itu dibuka, sebelum adanya wisata di Alor itu, kita dengan teman-teman dari WWF, dari KKP, kita melakukan penelitian itu, Mbak. Jadi WWF, KKP, IPB, LIPI, waktu itu kita melakukan penelitian itu dan kita bikin batasan-batasannya. Pertama, karena dia satwa liar yang susah untuk kita kontrol sebenarnya. Domestikasinya tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Apalagi hewan di laut bisa dibilang tidak ada batas gitu. Karena ada batasnya, airnya tuh lebih sulit dengan di darat ya. Darat bisa lari gitu Kak, atau naik ke lebih tinggi gitu. Nah, sedangkan di laut kan lebih sulit. Nah, kita berikan batasan. Pertama, tidak boleh berenang dengan hewan tersebut yang akan bisa mengakibatkan berbahaya. Yang kedua, tidak boleh mengambil gambar dengan menyelam. Harus menggunakan kamera yang dicelupkan saja. Yang ketiga, jarak atau enggak orang-orang yang sekali pengamatan berapa orang. Terus juga jarak antar pengamatan antar kapalnya berapa jauh kayak gitu. Terus harus mematikan mesin kapan. Nah, itu kita atur semuanya dan itu akhirnya bisa berdampak dalam sebuah pariwisata yang akhirnya berdampak dalam ekonominya. Bahkan saya juga kaget gitu, cukup kaget juga ada festivalnya sekarang dugong gitu. Dulu kita penelitian ini hewan apa sih gitu dan orang nggak begitu menarik dan sekarang ternyata udah jadi festival. Ya alhamdulillah senang juga bisa berdampak sama teman-teman yang hidup di Alor juga gitu secara ekonomi. Itu sih yang menarik. Jadi kalau waktu itu mau saya ngangkat lamunnya nggak bisa, susah. Orang snorkeling lihat lamun tuh apa sih gitu kan. Tapi ada case spesiesnya. Setuju banget sih, kayak satu tempat tuh kayak ada hewan ikoniknya ya yang diambil gitu, misalkan kayak di Ujung Kulon. Ujung Kulon kan kayak badaknya. Terus kalau di Lovina kan dia dolphinnya gitu misalkan. Terus kalau di Taman Nasional Waikambas gajahnya gitu ya. Dan menarik sekali karena ternyata untuk sampai kita membuka sektor suatu ekosistem itu jadi pariwisata, itu risetnya cukup panjang dan memang sampai perilakunya dan lain-lain juga dipelajari terlebih dahulu, regulasinya jadi jelas ya. Jujur sih benar, baru tahu juga dugong itu ya pas Jurais riset juga gitu ya, waktu kita 2015 apa 14 gitu ya. 14-15. Baru itu, dan lamun juga tahun-tahun itu juga, maksudnya dulu juga pernah tuh riset tentang lamun di Pulau Rambut kan ada ya, di situ lamun juga gitu. Cuma nggak tahu kalau sebanyak itu ya manfaatnya, dan barusan juga baca tentang lamun juga di Current Biology dan betul risetnya agak susah, dananya dikit ya. Gitu. Oke. Mungkin menarik juga dengan mengangkat dugong, mungkin nanti orang akan lebih aware juga terhadap padang lamun ini yang jadi anak tiri lah ya di antara mangrove dan terumbu karang ini gitu ya. Menarik. Oke, sip. Gitu ya. Jadi memang regulasinya diperjelas untuk bisa dibuka ke sektor wisata. Oke. Mungkin itu sih pertanyaan dari saya. Mungkin yang lain mahasiswa mungkin ada yang tanya. Baik. Coba teman-teman dari mahasiswa adakah nih yang mau bertanya nih, coba nih. Jadi tadi banyak loh ininya materi-materi yang bisa ditanyakan sebenarnya loh. Mungkin bingung kali ya. Iya kali. Coba mungkin saya mau nanya lagi nih Kang. Kira-kira kan sekarang iklim ini kan mungkin kita udah mau mendekati krisis iklim ya, yang di mana permukaan laut jadi tambah panas gitu kan. Nah itu berpengaruh nggak Kang sama lamun sendiri gitu Kang?
untuk misalnya perkembangan lamun nih gara-gara Iya, betul. ada global warming gitu, Iya, gimana kira-kira Kang? ya pasti sangat berpengaruh. Tadi juga Ya. Kanus baru ngirimin jurnal tuh tentang climate change di Seagrass. Nah, memang menjadi sebuah fenomena yang sangat menarik. Tadi saya cerita ya, kalau di Pulau Rupat Utara itu ada satu padang lamun yang asalnya banyak, tiba-tiba di tahun depan ya, saya datang lagi, udah nggak ada. Dan itu karena ada peningkatan alga, ada peningkatan nutrien di situ. Oh, Nah, itu kan karena adanya alga butuhnya apa? Fotosintesis. Dia Iya. butuh apa namanya cahaya gitu yang lebih, akhirnya makin panas, akhirnya dia semakin tinggi produksinya, akhirnya menutupi lamunnya. Dan lamunnya itu mati dan hancur, hampir mati. Jadi satu hamparan ke lapang bola tuh mati semuanya. Terus yang kedua, di tahun 2018 saya dapat ke Pulau Biawak di daerah Indramayu. Di Pulau Biawak itu menarik juga. Di Pulau Biawak itu riset lamunnya pernah ada Bu Agustin, itu masih ada lah lamunnya dengan bercerita dan potensinya. Bahkan saya baca risetnya beliau dulu untuk menjadikan, oh lamunnya tuh begini nih karakteristiknya, jadi biar nggak blank-blank banget. Ketika saya sampai ke sana, satu pulau hanya tinggal 13 tegakan lamunnya. Bayangkan, dia hilang. Dan hilangnya karena apa? Ternyata di situ ada peningkatan satu tumbuhan alga juga yang bisa bersaing hidup dengan lamun, yang otomatis si lamun tersebut kalah. Dan akhirnya itu gara-gara isunya gara-gara global warming juga, yang saya yakini, karena peningkatannya cukup signifikan banget algenya dan akhirnya bisa mengakibatkan kalah bersaing lamun yang mati. Jadi kalau berbicara tentang climate change atau perubahan iklim, ekosistem pasti banyak perubahan. Pasti ada perubahan. Nah, tetapi kita tidak bisa segampang itu untuk bisa bantuin dia untuk bertahan. Nah, salah satu cara yang paling bisa kita bantu ekosistem itu dengan menjaganya. Minimal yang ada kita pertahankan. Kalau sudah tidak bisa lagi, itu kita transplantasi namanya. Transplantasi padang lamun. Seperti yang insya Allah hari Minggu saya berangkat di Raja Ampat itu dari Misol, kita akan belajar tentang transplantasi padang lamun buat teman-teman yang ada di sana. Untuk restorasi habitat lah istilahnya seperti itu. Rehabilitasi habitat. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kang buat jawabannya nih. Oke, sekali lagi nih buat teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang ingin ditanyakan, coba sekali lagi nih. Mungkin kalau emang nggak ada, nanti kita lanjut ke untuk pembagian sertifikat untuk Kang Juves juga ya. Ju, Ya, sorry, mau tanya lagi. Kayak boleh. transplantasi, baru dengar juga nih, transplantasi lamun gitu. Selama ini yang dikenal tuh transplantasi terumbu karang gitu ya. Jadi kalau itu tekniknya mirip kah atau seperti apa? Bisa pembahasan 2 SKS sendiri nih, Mbak. Jadi transplantasi lamun itu memang sebuah metode yang coba dikembangkan. Sebenarnya bukan metode baru, metode yang udah cukup lama juga. Dari LIPI juga ada alumni kita dari Biologi 4, ada namanya Bapak Dr. Andes Wawan Kiswara. Beliau udah sangat expert juga untuk transplantasi. Akhirnya beliau ketua kita di Yayasan Lamun Indonesia, menularkan kepada kita ilmunya untuk bisa terus meneruskannya. Transplantasi itu seperti halnya menanam ulang, Mbak. Jadi kita mencari bibit untuk ditanam ulang di daerah yang masih kosong dengan harapan dia bisa tumbuh dan bisa memperbanyak dirinya. Lamun itu kan tumbuhnya, Mbak, oke dia tumbuh ke atas begini, tapi pertumbuhannya itu dia ke pinggir, Mbak. Nah, otomatis ketika dia ke pinggir kan dia akan ke stimulus terus. Makanya ketika dugong makan nih, satu jalur, habis kan. Nah, lamun-lamun sebelah sini masih ada kan, dia tumbuh lagi. Nah, kayak gitu. Nah, transplantasi juga sama, kita tanam lagi kayak gitu. Teknik-tekniknya ada. Bolehlah nanti kalau misalnya kita ada kesempatan kita sharing-sharing tentang transplantasi aja. Oke. Karena menarik banget sih sebenarnya dan jarang orang melakukan. Oke, teman tadi kayaknya ada yang udah off, udah on mic deh tadi. Siapa ya coba tadi? Kegeser mungkin tadi mic-nya. Oke, mungkin kegeser kali ya. Oke, ini sekali lagi ya buat teman-teman mahasiswa nih, kalau ada yang mau nanya langsung aja nih sekarang nih kesempatan terakhir nih guys.
Oke, mungkin karena Mungkin nanti gini, Eca, kalau misalnya mungkin sekarang belum masih bingung lah ya terkait ekosistem Padang Lamun itu sendiri. Kalau nanti misalnya teman-teman udah memulai proyeknya atau misalnya ingin berdiskusi lebih dalam lagi, mungkin kita bisa bikin forum di luar inilah, tidak masalah, tidak harus terpaku dengan jam pelajaran ini. baik Kang. Oke, siap, nanti diingat. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke pembagian sertifikat untuk Kang Jures juga ya. Bentar saya share screen. Sekalian nanti kita foto bersama ya Kang ya. Boleh. Oke, bentar saya share screen dulu. Nanti sertifikatnya sendiri juga bakal kita kirim aja langsung ke Kang Jures juga nggak apa-apa. Oke, ini sembari kita foto bersama aja kali ya. Boleh. Oke. Bentar. Boleh ini nggak? Boleh request nggak? Boleh request apa nih Kang? Yang bawazirnya nggak perlu. Oh, nggak perlu. Jadi langsung bisa diganti nggak? Bisa nanti sekalian kita kirim langsung ke WA Kang aja ya. Ya. Juraj MSI aja. Oke, siap. Oke, mari kita foto sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, bentar kita save dulu. Sebentar ya, Kang. Oke. Kita foto sekali lagi, mungkin kita stop share dulu biar semuanya bisa kena ya di galeri. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, mungkin sekian ya untuk pembicaraan observasi kali ini. Terima kasih Kang Jures nih udah mau nih berbagi ilmu sama kita, sama mahasiswa-mahasiswa. Maaf kalau acara ini juga masih banyak kurangnya ya Kang ya. Sama-sama. Mungkin kedepannya juga bisa kita kembangkan lagi. Terus kalau ada teman-teman nih misalnya yang mau nanyain Akang, bisa kemana? Ke Instagram kah atau kemana Kang? Boleh, mungkin via email dulu aja ya. Via email aja ya? Oke, siap. Emailnya apa Kang? Juraij. Pakai J ya? Iya, pakai J. Ya. BWZ. 2 @gmail.com. @gmail.com. Oke. Ini saya share di everyone aja ya, biar semuanya mungkin nanti bisa. Nah, oke. Sekali lagi terima kasih Kang untuk kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih banyak mungkin juga. Ini penghujung acaranya kali ini. Langsung kita tutup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Makasih Kak Nanas. Terima kasih Jures untuk sharingnya hari ini. Semoga nggak kapok ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Lamun dan laut-laut yang lainnya. Ya, karena sepertinya belum banyak orang menyadari bahwa Lamun tuh punya potensi besar gitu ya, punya potensi besar. Terutama dia ternyata kalau aku baca yang current biology itu, dia lebih resilience ya terhadap perubahan lingkungan gitu ya. Ternyata cost-nya juga benefit-nya lebih banyak loh. Jadi kalau terumbu karang menyusut, dia tuh masih tetap stay on gitu ya. Bahkan di dunia dia disebut penyumbang blue carbon paling tinggi. Oke, ini nih good banget nih, informasi yang bagus banget gitu ya. Oke, thank you ya Ju untuk hari ini. Ya, sukses buat semuanya. Ya.